Deg-degan banget. Gimana ya pertama kali banget tuh pas Nggak tahu aku ya, udah kayak ilmu tuh kayak apa yang mau dipakai. Ibu, bapak, berarti besok kesini lagi Iya. aja. Oke cuy, kembali lagi bersama gua di HCC Project dalam channel Ngobadul, ngobrol bareng dulu, anjir. Oke, di sini gua nih kedatangan tamu nih, tamu spesial, kakak ganteng dengan kakak cantik, ya kan. Langsung aja nih ya, kakak Vina dan kakak Aryo. Mereka itu sebagai dokter gigi ya. Jadi gini kak, awal saling kenal sama Kak Arya nih gimana? Oh, udah lama banget, teman sekolah. Teman sekolah. Iya, benar. Dari SMP atau SMA? Dari SMA. Oh, dari SMA. Dari SMA. Terus awal perjalanan karir dimulai itu menempuh pendidikan hingga mendapatkan gelar sebagai dokter. Awalnya gimana tuh perjalanan? Panjang banget ya kalau ini. Udah dengan air mata. Oh iya masa? Pasti kayak skripsinya gitu sulit gitu atau Bukan gimana? skripsi sih, lebih ke koas kali ya. Ya singkatnya awalnya dari maba lah ya. Dari maba ya, jadi mahasiswa baru kedokteran gigi kan. Iya. Kedokteran gigi di satu universitas kan. Boleh disebut gitu. Boleh. Silakan. Ya sebenarnya kebetulan sama lulusan kedokteran gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo. Ya, gitu ya. Seperti ya anak-anak mahasiswa lainnya lah kalau awal masuk kan jadi maba mahasiswa baru ya kan. Iya, pasti dong. Pasti. Di ospek. Ya. Cuman bedanya ya paling kita di kedokteran gigi atau kedokteran umum tuh ya biasanya kita lulus S1, lulus sarjana S1, kita melanjutkan profesi. Ya biasanya sebutnya koas ya. Koas. Jadi ada kalau kita koas gigi. Kalau umum koas umum. Nah, jadi kita setelah lulus S1 terus koas gigi. Setelah koas tuh biasanya ya normal sih sekitar 2 tahunan. Nah, cuman karena Hambat banyak liuk-liuknya ya, banyak seneng jadi ya untuk saya sendiri agak ngulur lah, nggak 2 tahun. Cuman ya alhamdulillah lulus. Nah setelah lulus dari koas sama kita ujian, ada ujian nasional juga, ujian nasional kedokteran ya. Ujian negara tuh ada. Jadi banyak banget ujiannya. Nah se-Indonesia itu kita ujian bareng lah untuk kayak ibaratnya kalau sekolah itu UN ya. Oh iya. UN. Kalau kita ada namanya UKMP 2DG. Gitu. Jadi ujian nasional untuk kedokteran gigi. Gitu. Kita benar-benar lulus jadi dokter gigi. Nah setelah lulus dari dokter gigi, lulus dari ujian itu, barulah ada yang namanya sumpah. Oh, disumpah ya. Disumpah. Jadi okay. Mau dokter gigi, mau dokter umum kita pasti disumpah dokteran sama dokter ya. Sumpah dokter. Udah habis itu ya sudah sampai sekarang karir. Iya, langsung praktek ya. Cuma kalau misalnya sedih senangnya sih banyak ya kalau dicerita apalagi pas zamannya koas. Parah, kayaknya seabad apa kita cerita setahun nih di sini lama sampai subuh apa ceritanya? Sampai subuh ceritanya ya. Banyak ceritanya kalau namanya gitu. Iya namanya banyak. Koas tuh ya dari kita sendiri, dari dosen pembimbing, dari pasien gitu kan. Ada aja lah ya. Cuman ya alhamdulillah udah bisa lulus juga alhamdulillah. Iya benar sih. Iya. Jangan sampai jadi mahasiswa abadi intinya gitu. Iya benar. Jadi donatur nanti. Jangan sedih. Lu aja nangis dong. Dari sekian banyak profesi ini kenapa lebih memilih menjadi dokter gigi? Kalau aku tuh awalnya malah bukan dokter gigi, awalnya malah pengen dokter umum. Dokter umum, terus ngambil ke spesialis kulit kelamin gitu ya. Jadi nanti pengennya tuh kayak punya salon kecantikan gitu loh. Oh iya. Terus berubah sering waktu gara-gara orang tua. Orang tua tuh
sakit gigi tuh, orang tua sakit gigi, bolak-balik ke rumah sakit, mau perkara cabut gigi nih, tapi gak dicabut-cabut, masih sakit pulang, masih sakit. Kenapa kok gak ditindak? Iya nih mama, karena darahnya rendah, belum bisa. Aduh, masih gak dicabut-cabut, penasaran. Dari situ kayaknya mau ngambil gigi. Oh, jadi karena orang tua pindah jurusan. Terus mikirnya ya karena gigi tuh kita kayaknya belajar segini doang gitu ya. Ternyata pas masuk enggak. Ribet banget ya. Banyak. Tapi sampai sekarang gigi ini orang tua udah dicabut belum? Iya. Belum, gak berani. Gak berani. Tapi ya, Jadinya gak berani sekarang. Tapi ya nanti proses rayu-merayu lah biar dicabut. Gitu paling. Kalau Aryo nih. Kalau Aryo sebenarnya kalau misalnya gua sebenarnya banyak kalau bisa diceritain tuh kayak dibilang kok bisa sih gitu. Nah, jadi awal mulanya tuh kan dulu suka hobi sepeda gunung. Oh, sepeda gunung. Nah, sepeda gunung. Jadi waktu itu tuh ada di mana kita semua komunitas ikut perlombaan. Perlombaan sepeda gunung. Seru. Dari situ ketemulah ada memang teman bokap ya, emang teman bokap emang udah akrab tapi dari beda komunitas itu selalu berdua sama bokap. Nah di situ ada gue juga. Nah ngelihat parasnya itu orangnya itu cowok bapak cowok putih gitu ya, tinggi badannya gede, terus ngelihat kayak orangnya itu kalau ngomong halus baik banget. Nah jadi kalau misalnya kemana-mana nih ketika lagi di posisi waktu itu perlombaan itu misalnya pengen ke toilet dia yang nganter. Nah gue di sepeda dia yang nganter. Jadi sebenarnya bingung ini fungsi bapak saya di mana ya. Tapi malah beliau gitu yang kayak ngayomi gitu loh. Ayo sini ayo. Selama latihan pun sama. Di sana tuh dia yang apa ya? Yang ngurus lah gitu. Iya, oke. Nah, udah pokoknya kayak tersepona lah. Terpesona melihat beliau bertanya, Om kerjanya apa? Bertanya dokter gigi. Oh dokter gigi itu baik ya Om ya gitu. Nah udah awal mula minatnya tuh dari situ. Kayaknya kalau dokter gigi enak ya dipandangnya baik. Terus kayak ya apa ya ada auranya tuh kayak aura enak lah gitu, ngomongnya sopan segala macam. Nah dari situ. Terus yang keduanya ya sama sih dari keluarga. Waktu itu pencetusnya nenek. Kalau gue nenek waktu itu nenek tuh sama keluhan ini dong, kenapa giginya sakit gitu. Cuman waktu itu belum sama sekali pengen masuk kedokteran gitu. Cuman dengar cerita nenek sakit gigi segala macam, terus ngelihat om yang tadi itu akhirnya ya udah pengen jadi dokter gigi. Tapi lu kan ngeliat dokter gigi nih katanya kayak kata lu baik kan. Tapi di satu sisi anak kecil tuh kenapa ngeliatnya takut gitu. Ngeliat dokter gigi tuh dia takut. Alat kan. Karena mungkin ngeliat alat biasa. Alat. Serem-serem gitu. Suntikan kali. Oh iya benar sih ya, suntikan. Ini kan karena mungkin alatnya tajam-tajam Oh gitu. Biasanya seperti itu. Jadi sejak kapan nih Kak Aryo sama Kak Vina memulai praktek kedokteran giginya? Kalau itu mulai praktek 2020. Oh 2020. Nah kita tuh satu angkatan. Oke. Tapi kita beda angkatan. Satu kelas. Satu kelas. Waktu SMA tuh satu kelas. Satu angkatan. Tapi pas kuliah, gue tuh di bawah angkatan dia. Jadi dia masuk duluan, gue di kelasnya. Oh, itu gitu. ada ceritanya tuh. Tapi Kenapa tuh? Padahal kita dari Salaguan barengan tesnya. Iya. Waktu tuh dari Jawa barengan kan tesnya. Barengan, diterima barengan. Terus ya karena pengen masuk negeri ya soal pengen masuk negeri gitu kan. Akhirnya masuk diterima tuh ngelepas swasta, udahlah coba cabut ke negeri karena kalau di swasta tuh uang masuk tuh enggak ini ya gitu sih lupa tuh pada waktu zaman dulu ya cukup lumayan lah kan harga kan ya kedokteran tuh lumayan lah gitu. Jadi udahlah lepas Mustopo untuk ke negeri gitu. Tapi ternyata ya belum dapat rezeki di negeri juga, ya udah akhirnya nganggur setahun. Begitu. Jadilah tahun depannya udahlah coba lagi aja. Alhamdulillah jadi deh adik kelasnya Aryo gitu.
Jadi awalnya bareng, pas kuliah beda. Ya benar. Oke. Beda. Terus kalau Kak Aryo mulai praktek kedokterannya? Kalau mulai praktek kedokteran, ini sebelum mohon maaf nih ya, Iya. mohon maaf nih yang buat nonton. Oke sih. Mungkin boleh dicontoh kalau emang baik, kalau Iya. enggak ya jangan dilakuin lah. Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang mulai praktek waktu zamannya masih koas. Oh. Nah itu waktu zamannya masih koas, tapi udah mungkin 1 tahun terakhir deh. 1 tahun terakhir itu udah kayak incir oh ini udah. Jadi kita tuh ada beberapa stase lah. Jadi satu tuh maksudnya ada stase penambalan, pencabutan segala macam. Oh iya. Nah itu udah hampir selesai semua sebenarnya, cuma ada beberapa doang yang stase yang ya udah lah tinggal penghabisan. Oh, iya. Nah Sisaan. dari situ sebenarnya pengen mencoba, karena sebenarnya melihat juga senior gitu ya, Iya. ada yang pas koas mencoba praktek. Jadi Oh, kayak mencoba dia praktek, menggantikan dokter jaga lah. Oh Nah, iya. misalnya iya. contohnya misalnya ada dokter gigi yang waktu itu nggak bisa berpraktek Di kan backup. biasa di Nah. backup. Nah awal mulanya kalau memang ditanya kerja dari situ. Jadi pas zamannya masih koas belum benar-benar jadi dokter gigi tuh belum disumpah, ya itu udah mulai coba-coba di klinik senior. Oh. Jadi senior juga kayak suka gitu, seneng sama mungkin ya sama tindakannya juga gitu, jadi akhirnya berlanjut tuh. Harusnya kan cuma gantiin doang tadinya. Iya harusnya kan. Nah, Tagihan. Ketagihan, Jadi terus keterusan. kebetulan yang punya klinik pun kayak ya udah nggak Senang. apa-apa. Nah, Jadinya akhirnya isi-isi. dapat lah jadwal tetap. Jadwal gitu. tetap. Cuman memang ya kalau misalnya dibilang sih memang ya dibilang malpraktik juga bisa jadi sih, karena kan kita kan belum punya koas itu kan cuman memegang ijazah S1 ya. Oke. Sarjana bukan yang udah punya SIP STS, surat tanda registrasi bahwa udah menjadi dokter gigi. Oh, itu ada disumpah suratnya. juga. Itu kan sebenarnya kan kita ada suratnya lah bahwa membuktikan bahwa kita udah jadi dokter gigi. Nah, kan kalau anak kos kan belum. Belum. Jadi ya udah. Ya udah. Nah, kita sebutnya waktu itu ngamen. Nah, oh, Nah, ada sebutan ngamen. Lumayan kan, Iya, lumayan. Dari buat lumayan. bayar pasien. Jangan receh gitu aja. Buat namarin uangnya. yoy. Selesai kuliah ditanya kan bawa tas lagi mau kemana? Ngamen. Oh iya. Terus kakak Vina sama kakak Aryo nih jadwal prakteknya sekarang gimana aja sih? Jadwal praktek tuh ada beberapa tempat kita sama ya Yo ya. Sama. Sama. Nah kebetulan ngajak kerja nih, kan dia senior banget kan senior. Siap. Dan dulu sih diajak lah kerja, berawal dari praktek itu tadi 2020 tuh diajak kerja bareng, kerja sama dokter Aryo, sama Aryo ini. Jadi udah dia ngikut tuh satu tempat bareng tuh kita di Favasa ya, di Favasa, Taskia, satu lagi sih di Kimia Farma. Oh gitu. Oke, yang mau ke dokter gigi Taskia deket tuh, ada. situ. Boleh. Dengan kakak cantik, dengan kakak ganteng. Terus gimana sih menurut Kak Vina sama Kak Aryo nih kesan pertamanya ketika dapat pasien pertama kali gitu? Pertama kali banget, Iya, pertama kali banget. deg-degan banget. Gimana ya pertama kali banget tuh pas Gak tau waktu ya, udah kayak ilmu tuh kayak apa yang mau dipakai? pas udah lulus atau pas koas nih? Iya, pas udah lulus lah. Pas udah lulus Nah, udah disumpah ya? Iya, udah disumpah nih. Udah jadi dokter gitu ya. Bingung, nggak ada backupan dosen pembimbing, nggak ada senior, nggak ada teman-teman. Jadi toh kita sendiri aja. Aduh, Panik gimana tuh ya, kan. Tapi ini kejadian hampir semua lulusan dokter itu pasti Ah, merasakan hal itu sih. Iya, pasti dong. Deg-degannya yang namanya dulu yang namanya kita sebelum masih pendidikan ya, gitu ya, belum mandiri gitu. Ya kan masih dibimbing dengan dokter pembimbing. Iya. Apa pekerjaan kan tetap dilihat Di sama ACC di juga, ACC segala segala macam dari macam. step perawatan By step, pasti ya. di ACC dulu harus Iya. cuman ketika masuk ke dunia kerja wah Aduh. itu keras sih namanya kayak ini orang loh ini. Ini orang. Ini orang loh. aduh. Gimana nih? Aduh, nggak ada yang nge-backup banget Iya, ya. kan? Jadi ya paling jalan terus. Bismillah, doa yang kuat sih, paling doa yang kuat. Yang penting sesuai SOP yang udah pernah kita kerjain, maksudnya sesuai tindakan yang pernah kita pelajari, dan kuat doa sih. Kuat doa. Iya, Kuat bener. doa. Paling sebenarnya kalau misalnya emang benar-benar nggak bisa banget kayak ibu bapak berarti besok kesini lagi Iya. aja. Atau enggak ya balik ada Ya atau ngasih obat dulu. Oh, gitu. Kalau Itu misalnya- awal-awal ya, itu awal banget ya, Masih belum awal ada tindakan banget. misalnya gitu ya Benar. pasti gitu. Cuman yang kesini enggak lah, masa udah ya udah jam terbang udah banyak, Hmm, kasus benar udah banyak, banget. tahu ya udah sama ya karena sering ikut update kayak seminar gitu juga membantu sih. Oh, membantu ya seminar Membantu kayak gitu. banget. Ya. Nah. Terus kalau Kak Vina sama Kak Aryo nih sekali praktek itu berapa jam sih? Dan bisa menangani berapa pasien gitu dalam sekali praktek?
Kalau sebenarnya gini sih. Paling banyak berapa Yoy? Lo? Sebenarnya paling banyak ya di klinik BPJS ya. Benar, paling banyak. Kalau swasta kan beda ya. Beda sih. Kalau BPJS kan memang ya udah orang masih ada lah pasti. Ya pernah sampai 15. Sama. 15 kali 15. praktek. Kayak praktek Jadi pernah sekali sama. praktek itu kan kita shift ya. Misalnya ada yang dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam, biasanya seperti itu kebanyakan. Nah, jadi setiap Satu shift praktek itu kurang lebih minimal 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 Nah, ada jam. juga sih yang sampai 6 jam, 8 jam, ada satu cuman bagi tergantung tempat kerjanya kan. Oh iya sih. Nah, biasanya yang sekarang di jalan sih kurang lebih 4 jam. 4 jam. 4 jam. Jadi selama apalagi waktu itu ya cerita di situ, yang 4 jam itu ya mau 15 pasien. Iya. 15 mulut tuh diperiksa semua. Parah. Dan itu gue tuh dapat 15 pasien pas puasa. Pas puasa. Pas Wah, puasa. puasa. Aduh, pasti mulutnya. Waduh. Bau surga. Bukan Bau masalah itu, surga. masalah itu. Benar. Capeknya, lemesnya. Oh, lemesnya. Capeknya banget. Menghirup bau-bau yang Bener. gitu kan. Ini pasti ngirup dong, Nah, ya kan? Ya, tapi ya itu udah kebiasaan sih, Yoy. Udah Jadi kayak kebiasaan. udah Jadi biasa udah gitu berteman, ya. udah berteman sama yang hawa-hawa. Surga. Awal-awal muntah. Iya. Awal-awal mual. Awal-awal. Waktu puas tuh mual, mau bersihin karang gigi aja kayak masuk ruangannya bang. Oh, Oh, tidak. Oh, tidak. sebau itu ya. Pengen rasanya aku keluar. Ya sih, gitu. Tapi kalau gue tuh orangnya nggak jijian kali ya. Iya Cuma kalau sih. jijian tuh, karena tuh ada teman tuh kalau misalkan habis kerja, dia tuh nggak nafsu makan. Baru banget kerja, apalagi kalau misalnya cabut tuh kan darah banyak banget kan ya. Iya Kita kan sih. kalau cabut darah tuh banyak banget. Biasanya tuh kalau udah gitu tuh ada beberapa yang habis cabut gak berani makan atau kayak udah mual duluan gitu, kayak udah nggak sanggup makan karena mual. Tapi kayak kalau gue tuh udah berdarah, selesai cabut udah makan aja udah selesai. Oh. Kan malah jijian Tapi juga emang gitu. iya sih, rata-rata katanya ada sih dokter kayak kalau ngeliat darah tuh mual. Ada banyak, Padahal kan banyak harusnya ya. kan wajibnya nggak Yang usah pingsan mual, juga kan? ada. Ada. Oh, ada yang pingsan juga. Tapi jadi dokter itu. Jadi dokter. Astaga. Cuma memang harus dilatih sih ya. Ya kalau gue sih mikir kayak ya mau nggak mau harus gue kerjain karena apa? Iya, Ya duit gue dari jigong. Iya. Mau sebawa apa jigongnya itu duit gue. Ya, duit mereka nih guys ya dari Gue Jigo. mohon maaf nih mau ya, tapi ya bener ya kenyataannya gitu ya. Lucu sih ini. Iya bener. Bener. Terus nih, rata-rata keluhan pasiennya itu apa aja sih? Entah karang ataupun apa gitu, kebanyakan lah istilahnya rata-rata. Sakit. Sakitnya tuh karena maksudnya karena karang atau karena bengkak. Berlubang sih. Karena berlubang kebanyakan ya. Kebanyakan. Kebanyakan tuh pasti karena berlubang. Jadi kebanyakan pasien kan gini. Pasien biasanya kalau ke dokter gigi kan memang pas ketika sakit. Iya dong, pasti. Ya kan, Pasti selalu Ketika karena sakit. Kenapa sakit? Pas dilihat pasti giginya lubang. Oh, semua tuh. Nah, rata-rata kalau ya. nggak lubang, keropos bisa akar. Nah, yang kayak gitu kan mau nggak mau kan ya udah harus ditindak kan. Iya dong. Gitu. Nggak mungkin kalau misalnya tidak, karena kalau misal hanya memberikan obat pun ya menurut pribadi sementara tidak aja. menyelesaikan masalah yang ada dalam mulut. Karena hanya ya bisa menyelesaikan tapi hanya menghilangkan gejalanya untuk sementara. Iya tuh, gue pernah tuh periksa, cuma dikasih obat doang bang. Nah, Jadi ya. nyerinya itu cuma Sesaat. sesaat. betul, karena kalau Tapi nanti nyeri lagi kalau obat habis. betul. Betul banget. Ini Ibaratnya gigi tuh nggak kayak luka ya, luka di kulit Iya. beda banget. Pas betadin sembuh, Benar, soreng gitu kan. iya. Udah Gigi tuh nggak Gigi nutup. susah banget Betul. gitu. Jadi kebanyakan ya itu lubang. Oh lubang ya. Iya benar, kebanyakan lubang. Lubang. Gitu. Sisa akar, keropos ya udah paling banyak. Gitu. Terus pernah gak nih kan kakaknya cantik, kakaknya ganteng nih ya kan? Pernah gak sih digodain sama pasien gitu? Kalau lagi praktek gitu. Semoga yang ngedoain gak ngelihat yang ngedoain gak ngelihat ya. Iya, semoga. Ya kalau pribadi pernah. Pernah. Rata-rata ibu-ibu. Ya, Oh, benar iya. banget. Mungkin Lebih kalau ke- cewek mungkin lebih ke bawah bapak. Iya, kalau Iya ada lah ya. Kadang tuh yang ibu-ibu tuh suka jodohin, yang jodoh kayak, oh iya. "Sudah bisa single gak?" gitu, kayak, ya gimana ya? Iya, Karena gitu. Dulu sebelum COVID sih aman-aman aja. Heeh. Sorry, kebalik. Pas COVID aman-aman aja, nggak ada yang godain karena kan kita pakai apa gitu. Iya, benar. Oh iya, APBD. Nah ya. sebelum COVID, iya namanya dokter gigi baru masih lah praktek yang namanya pakai jeans, pakai ya baju rapi lah. Sekeren kayak mungkin lah, keren ya, pokoknya sekeren keren mungkin lah, ya. keren. Pokoknya Jas sekeren putih mungkin tuh, ya. pakai jas putih benar. Sekeren Itu mungkin. ya ada aja. Oh, ada aja. Tapi kalau untuk pribadi sampai main fisik apa nyentuh ya, touching itu nggak ada. Enggak. Paling kayak Nggak ada. mulut atau Goda-godaan aja. Goda-godaan gitu. aja sih. Terus nih kak, gue penasaran nih.
penyebab bau mulut tuh, meski kayak gue nih udah sering sikat gigi nih tapi masih bau mulut tuh karena apa sih? Oh banyak. Yang pertama karena gigi berlubang juga pemicu bau mulut. Sama lidah yang nggak disikat. Jadi kalau sikat gigi harus disikat tuh lidah? Harus disikat karena kan lidah juga, kalau misalkan lo makan nih, sisa makanan juga nggak numpuk di gigi aja, tapi numpuknya di lidah juga. Jadi lidah tuh perlu banget sikat. Tapi cara menyikat lidah beda ya dengan cara menyikat gigi. Beda. Kalau gue samain kali ya. Ada lecet dong, mati rasa kan. Alatnya sih ada yang khusus. Tapi lo juga bisa pakai sikat gigi. Gerakannya ya searah aja kayak nyapu. Iya benar ya. Karena banyak juga dong. Karena banyak juga kejadian, bukan kejadian, masa kasus bukan giginya bermasalah tapi jaringan lunak itu kayak lidah, pipi segala macamnya itu yang memang menimbul penyakit. Gara-gara apa? Ya itu tadi, maksudnya kurang ngerti kali ya cara untuk pembersihan rongga mulutnya gimana selain gigi. Karena orang taunya sikat gigi, obat kumur. Tapi padahal yang penting juga lidah tuh karena penting juga gitu, karena biasanya jamur gitu kan itu nempel di jaringan lunak. Nah gitu, jadi coba nyakaca nggak lidahnya kuning nggak? Kuning nggak? Lidahnya kuning nggak? Kayaknya merah deh. Pink. Kalau kuning? Ya kotor berarti. Kalau kuning biasanya kotor. Berarti banyak gejala warna pada lidah kayak putih, kemerahan, kuning, bener. atau kecoklatan, atau bisa bentuknya jadi tuh kayak hitam juga. Jadi hitam juga ada. Gitu. Jadi selain jorok juga kadang ada penyakit yang dari dalam tubuh. Contoh misalnya orang punya sakit lambung. Asam lambung. Nah itu ada gejala klinisnya di tenggorokan sama lidah biasanya. Gitu. Nah gitu ada. Manifestasi rongga mulut kayak Betul, gejalanya ada. Jadi memang kalau untuk kita mendiagnosa ya mencari tahu ini kenapa, emang harus benar-benar ditanya gitu. Makanya kalau misalnya kita ini buat edukasi juga ya, misalnya buat orang yang menonton. Kalau misalnya dokternya nanya, jangan malu-malu. Benar. Jangan ada ditutup-tutupin karena itu salah satu kita mencari tahu bagaimana pengobatannya. Ini apa penyebabnya gitu. Jadi harus benar-benar kasih tahu. Jadi kita itu ada fungsinya disumpah juga, kita menjaga kerahasiaan pasien. Nggak boleh kita misalnya habis kerja pasien, contoh misalnya ternyata gibah ya. Nah misalnya gitu ya. Ada jamurnya, ternyata dia HIV gini kita sebarang kita nggak boleh itu nggak boleh gitu. Kita juga udah sumpah nggak boleh. Jadi memang rahasia antara pasien dengan dokternya. Jadi ya jangan bohong, jangan malu lah, pokoknya jangan malu, punya penyakit apa jangan malu, bilang aja. Malu tuh pada yang punya penyakit parah kayak HIV, AIDS itu jangan malu, omongin aja. Bisa kelihatan loh dari mulutnya HIV. Ada ciri juga. Yang nakal pun tahu, maksudnya konteksnya nakal. Bisa kelihatan dari mulut. Makanya hati-hati walaupun kalian jawabnya malu-malu, ya bisa merambah gitu. Iya, buat cewek-cewek yang mau nyari cowok yang baik-baik, lihat mulutnya. Lihat mulutnya. Di situ terpampang jelas. Kayak gitu ya, lihat mulutnya, bukan lihat mukanya ya. Mulutnya kan. Kalau gigi bolong tuh penyebabnya apa sih? Banyak. Kalau untuk gigi berlubang ya, misalkan kebiasaan untuk menyikat giginya. Karena kan misal pasien tuh sikat gigi pagi, bangun tidur pasti kan mandi ya, berangkat sekolah atau berangkat kerja, terus sarapan. Sebenarnya kan bagusnya tuh setelah sarapan. Iya sih, menurut gue juga logikanya setelah sarapan ya baru sikat gigi. Tapi kan kebanyakan nggak gitu ya. Terus biasanya tuh mandi sore, malamnya lupa. Oh iya, malam itu mau tidur tuh lupa. Padahal harusnya malamnya dibersihin. Karena kalau misalnya nggak dibersihin, ya itu tadi bakteri numpuk, sisa makanan numpuk, jadi berlubang gitu deh. Karena itu. Benar banget. Yang paling utama adalah oral hygiene, kebersihan mulutnya. Karena kalau misalnya lagi berlubang, itu pasti faktor utamanya adalah bakteri plak. Ya kan? Nah, plak yang menempel nggak kita bersihkan lama-lama kan jadi numpuk. Iya sih. Jadi numpuk. Nah di situ banyak bakteri. Nah sebenarnya yang bikin gigi lubang itu adalah hasil dari ibaratnya pupnya dari bakteri kan. Nah, misal metabolisme bakteri itu kan, ya bakteri mau pup dong. Nah pupnya itu asam yang akhirnya bisa mengikis mineral-mineral yang ada di email. Nah jadinya emalnya berkurang, ya kan? Mineral hilang, jadi kan gigi ibaratnya emalnya rapuh.
Jadi Kikis lubang, gitu ya, lubang, pakai apalagi dapur udah, aku habis. apalagi ada lubang dikit, udah tahu nih ada lubang nih, merasa sering nyangkut makanan. Jadi mie Nggak tuh. cepet-cepet, nggak cepet-cepet ditambah Tambah. gitu. Ya semakin makanan numpuk di situ, nggak terjebak kan, nggak bisa Terjebak, keluar iya dong. Iya kan? Pasti. Jadi ya akhirnya rembet terus Habis sampai ke ruang saraf, nah itu udah Jadi bisa kelihatan juga ya kayak makan nyangkut gitu, itu bolong. Berasa. Karena biasanya ya kebiasaan pribadi nih. Kalau habis makan biasanya kayak ya dong. Jadi iya, kayak ngerasa iya, kayak gitu. oh di sini ada yang nyangkut. Iya. Nah, di kerasa. sini ada yang kayak yang ngerasa makanan ada nggak enak lah. Nah, itu kan biasanya coba langsung ngaca, oh ada lubang. Oh gitu. Nah, plus juga kalau misalkan ada makanan nyangkut nih di sela-sela gigi, jangan pernah tuh pakai tusuk gigi. Nah rata-rata orang pakai tusuk gigi Nah, juga. padahal ada tusuk gigi yang khusus tuh untuk gigi. Oh, ada. Dental floss, kayak benang gigi gitu, ada juga yang kayak tusuk gigi dari plastik yang khusus gitu ya. Jadi jangan pernah itu pakai tusuk gigi. Karena kalau pakai tusuk gigi otomatis kan bikin celah tuh sama giginya. Masuk lagi sisa makanan terus. Oh, Jadi tetap terdesak. aja lubang ke dalam. dorong gitu. Benar ya. banget. Apalagi sekarang kan sikat gigi bahannya dari apa? Kayu ya. Kayu ya. Nah, tahu sendiri kalau misalnya kayu kan bisa ada serabut-serabut yang Yang ya kita tajam-tajam. ibaratnya kalau orang sini ngomong kesusuban. Sesuban. Iya, Kesusuban, ya. iya. Jadi nyelip gitu ya, Nyelip. colok gitu. Nah, apalagi sekali ketika kita masukin selipin ke buat ngorek-ngorek si kayak kotoran gong gitu, ketusuk gusinya. Nah, itu bisa bengkak. Ya, pelan-pelan aja. Ya, kita sih sebenarnya merekomendasi tidak memakai tusuk gigi apalagi berbahan kayu. Benar. Itu lebih Tusuk gigi dari kayu. lebih Jangan baik. banget pakai tusuk gigi dari kayu. Sekarang banyak kok dental floss atau benang Di gigi. Alfamart, Indomaret banyak. Oh ada di Ada Alfamart. di minimarket di banyak banget lah. Pokoknya Kita pernah nyari. Minimarket ya, Gak pernah minimarket. pikiran kita. Pikirannya tusuk gigi Banyak ya. lah, minimarket, supermarket banyak dental floss. Udah banyak ya di Alfamart, Indomaret, minimarket manapun. Tapi kalau warung Madura nggak tahu sih. Warung Madura nggak ada, yakin nggak ada, nggak mungkin dia jual begitu ya kan. Terus berapa nih rata-rata biaya untuk menambal gigi yang bolong gitu? Oh, Kalau Reza, di sana, beda daerah beda-beda kali ya. oh beda daerah beda-beda. Di kita tuh biasa mungkin dressnya kisaran 200 sampai 500 ya. Tergantung besar lubangnya sampai perawatan sedalam apa. Karena kan kalau gigi berlubang itu ada lapisan-lapisan gigi yang kena, misalkan cuma lapisan atas atau email gitu, itu kan masih katolik kecil, terus ke bawah dentin, terus kena jaringan si pupa atau sarafnya, itu baru perawatannya lebih ribet dan lebih mahal lagi. Beda lagi kan. Gitu, sesuai ya. Sebenarnya balik lagi ke tempat kita bekerja sih. Benar ya, pertama kan tempat kita bekerja di mana, Iya. gitu kan, di daerah mana dan seperti apa gitu kan ya. Mungkin ya biasanya kalau misalnya orang mengincar ke rumah sakit swasta kan emang udah notabene mahal ya. Iya, Ya, ada pasti mikirnya rumah gitu. gitu. Jadi dibilang murah enggaknya balik lagi kita berobat kemana gitu. Oh iya Nah benar. cuman kalau dari range harga gitu rata-rata ya buat penambalan sekitar segitu dari 200-an sampai ya normalnya ya sampai 300-an atau 500-an gitu. Cuman itu perlu diingat, semakin rusak gigi semakin banyak Mahal. duit yang keluar. Oh, jadi jangan ditahan, maksudnya Oh. jangan didiemin gitu. Benar banget. Karena dia tadi yang dokter Vina. Kecil. Kecil. Buru-buru datang. Iya, Semakin dalam, semakin lama, semakin mahal, semakin lama perawatan. Nah, makanya untuk tahunya tuh mesti kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi. Oh, 6 bulan sekali tuh. Karena nanti kan pasti ada bakso. Kita 6 bulan kontrol itu untuk melihat pembentukan karang giginya di dalam mulut ada enggak. Oh. Makanya kan mesti dibersihin gitu dan mesti dicek rutin. Oh guys, 6 bulan sekali rutin harus biar mulut lu nggak sakit gitu. Belanja ke mall sebulan sekali aja bisa. Benar. Iya, lu belanja. Itu Masa kontrol gigi 6 bulan sekali? Barang branded sebulan sekali dibeli ya. Iya. 6 bulan sekali doang enggak ke dokter gigi. Benar. Bener. Bisa. Terus nih, saya mau nanya lagi nih, apa sih yang menyebabkan karang gigi? Karang gigi. Kalau karang gigi itu terbentuknya pertama dari plak gigi. Sebenarnya plak gigi itu tuh ketika lo sikat gigi nih, Aha. lo tuh sikat gigi itu udah terbentuk plak. Bukan plak, pelikel tuh kalau bahasa awamnya apa ya? Pelikel lah, misalnya pelikel tuh kayak semacam deposit Sisa-sisa. lunak, bening gitu ya, sisa ya. Itu kalau belum terkena bakteri
bentuk kalau belum kena bakteri plak. Tapi kalau misalnya plak itu kalau udah terkena bakteri, misalkan contoh makan segala macam nggak dibersihin, terkalsifikasi, berarti jadi karang. Ya, begitu dan pokoknya kurang lebih berawal dari plak gigi yang tidak dibersihkan, lama-lama sisa makanan, bakteri numpuk, air ludah numpuk di situ, jadi terkalsifikasi, deposit keras yang disebut kalkulus atau karang gigi. Oh. Begitu tuh teorinya gitu ya. Teorinya ya sip. Kalau bahasa awamnya jadinya pada dasarnya karang gigi itu pasti selalu ada. iya, selalu terbentuk. Misalnya pasti itu. Selalu Selalu, terbentuk. pasti karang gigi itu selalu ada. Mau sering sikat gigi, Mm-mm. mau sering ke dokter gigi, sebenarnya karang gigi itu pasti ada. Pasti ada tuh. Kadang Selalu juga ada. karang gigi yang nggak kita bisa lihat, contohnya bisa di dalam gusi. Benar. Nah itu yang Nggak kelihatan banget. ih kok gue nggak ada kok karang gigi gini nih, ternyata Iya. pas dicek di dalam Surprise. gusinya Surprise. ada tuh karang gigi. Ada dong. Dan biasa kalau di dalam gusi Nah. itu lebih berwarna coklat daripada di Hitam. permukaan. Oh. Permukaan tuh lebih kuning. Kalau Iya, di kuning dalam sih, tuh iya. hitam pekat. Hitam Gitu. Biasa kalau udah di dalam ya, dalam gusi itu udah ibaratnya kelas berat lah Iya. gitu. Serem banget dong. Kelas Gitu. berat. Ya kalau misalnya penyebabnya ya pasti balik lagi ke plak gigi itu sih. Benar. Gitu. Makanya malam sebelum tidur harus sikat gigi. Gigi sebelum tidur ya cuy. Terus sebelum tidur malah Dua kali. Dua Pagi kali. juga. Oh iya pagi juga. Pagi juga, Lupa iya, saya. iya. Pagi Jangan juga makan bangun banyak. tidur ya. Betul. Tapi setelah sarapan katanya lebih Benar. bagus. Ya lebih bagus setelah Nah. sarapan. Ditunggu 30 menit dulu, jangan langsung sikat gigi. Oh gitu. Benar. Oke boleh minum dulu. Saya juga haus sih sebenarnya. Kita minum dulu guys.